Ya, mari kita sama-sama membaca satu ayat. Biar ini merupakan pesan kepada kita semua dari Hosea 4 ayat 6. Sering kita sudah baca, tapi kali ini biar kita baca lagi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga yang melupakan anak-anakmu. Jadi di sini Nabi Hosea menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umat Israel, ya, mereka itu binasa, mereka itu tersesat, mereka itu mati konyol, mereka itu kalah dalam peperangan, hidup tidak benar, itu karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal Dia secara pribadi. Saudara-saudara, kalau kita tahu seseorang, bukan berarti kita sudah mengenal dia sepenuhnya. Mungkin kita tahu dari segi tertentu, tetapi kita belum mengenal dia seutuhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari hari ini kita terus membuka diri, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah cara terbaik untuk mengenal Tuhan. Ya, mari kita mohon supaya saudara-saudara, ya, semua kita minta kepada Tuhan. Tuhan, bukalah pengertian, bukalah hati saya, supaya hati saya tidak terpaku hanya kepada hal-hal yang sementara di muka bumi ini, tapi kita benar-benar mengenal Dia secara dalam. Mari hari ini kita akan meneruskan pelajaran firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal yang pertama ayat 9 ya sampai ayat yang ke-23. Saudara-saudara, saya akan baca lebih dulu ya. Yang pertama saya akan baca di ayat yang 15 sampai ke 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudara-saudara, mengapa gereja mula-mula, misi dari Rasul Paulus dan teman-teman sepelayannya berhasil? Karena dimanapun mereka berada, mereka selalu mendeklarasikan siapakah Yesus, siapa Dia. Karena orang banyak itu belum mendengar siapakah Yesus. Bangsa-bangsa yang Dia kunjungin, mereka belum mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau saudara perhatikan dari surat-surat yang Ia kirimkan kepada jemaat-jemaat di kota-kota, mulai dari Roma, Korintus, dan yang lain-lainnya, semuanya selalu Ia utamakan siapakah Kristus. Nah, kita juga mesti mengenal Dia secara benar-benar siapa Dia. Tentu saudara mungkin berkata, oh ya, saya sudah kenal Dia sebagai juru selamat. Ya, itu benar. Tapi hanya bagian daripada
apa yang ia lakukan, ia adalah penyelamat kita. Oh, saya sudah kenal, dia adalah penebusku, penolongku. Benar, ia adalah penebus dan penolongku. Tetapi siapa dia? Kalau saudara dihadapkan pertanyaan oleh orang-orang yang mau menjatuhkan saudara, menjatuhkan iman saudara, dan berkata, siapakah Yesus itu? Dapatkah saudara ambil Alkitab saudara dan katakan kepada mereka, ini ayatnya? Inilah yang perlu semua kita harus belajar lebih dalam. Di sini Rasul Paulus itu dengan jelas katakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ayat 15. Yang sulung yang utama dari yang segala yang diciptakan. Jadi segala yang ada di alam semesta ini, firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus adalah sulung lebih utama. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Ya. Karena apa? Karena di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, maka terjadi segala sesuatu yang diciptakan. Baik yang di sorga, yang di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Itu kita harus pegang. Ya. Jadi Yesus Kristus yang telah menjadi manusia datang ke muka bumi 2000 tahun, dia ada sebelum segala sesuatu ada. Ia adalah Alfa, dia adalah Omega. Dia adalah firman yang hidup itu, yang telah menjadi manusia. Dia lahir dari Roh Kudus yang turun dalam hidup Ibu Maria, ya, perawan Maria itu. Ayat 17 katakan ia terlebih dahulu, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu itu ada di dalam dia. Jadi dia yang terdahulu. Segala sesuatu ini tidak ada, tetapi Tuhan itu sudah ada. Dan Yesus Kristus itu adalah Tuhan bersama dengan Bapa. Dia adalah firman itu. Dan di fungsinya kita lihat di sini, ia adalah kepala tubuh. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, ya. Ia yang sulung. Kita ini jemaat. Kita ini tubuh Kristus. Ia sulung. Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia yang pertama bangkit dari orang mati. Yesus Kristus itu. Siapa dia? Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ingat, banyak orang yang datang mengetok pintu saudara. Mereka akan berusaha untuk membuat saudara keluar dari siapakah Yesus itu. Dunia ini dengan segala macam cara ingin mendiskredit nama Tuhan Yesus, ya, sehingga membuat banyak orang itu mundur. Dan perbuatan dari banyak orang yang mengaku diri sebagai orang percaya dan yang melayani dia membuat nama Tuhan itu dipermalukan. Tetapi biarlah kita di sini adalah kelompok yang makin hari makin kuat dan mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya, ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ingat, firman Tuhan katakan Allah itu roh adanya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dan 25 katakan bahwa Allah itu roh adanya. Roh itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Tetapi roh itu dapat menyatakan dirinya di dalam pribadi manusia. Saudara, kita juga pernah baca bahwa Tuhan datang menampakkan diri kepada Adam. Tuhan menampak diri kepada Abraham. Tuhan yang roh adanya datang sebagai manusia untuk berbicara kepada pribadi-pribadi itu. Saudara-saudara yang dikasihi. Jadi segala kepenuhan Allah, seluruhnya itu berkenan diam di dalam Yesus Kristus itu. Jadi yang berjalan 2000 tahun yang lalu di Nazaret,
berjalan di Galilea, yang berjalan di Yerusalem, yang berjalan di Samaria, pribadi Yesus Kristus itu sesungguhnya Tuhan yang tidak kelihatan itu ada sepenuhnya di dalam pribadi. Ya, kita perlu mengenal Dia lebih dalam. Karena waktu kita kuat di dalam Dia, tidak mudah tergoncangkan. Saudara-saudara, saya hanya berikan contoh. Ya, saudara jika mengenal seseorang tidak dalam, nanti ada orang lain menceritakan buruknya orang itu, saudara juga akan ikut untuk marah atau benci terhadap orang itu. Tetapi kalau saudara mengenal pribadi itu, ya saudara tahu kebaikan, saudara tahu hidupnya, saudara tahu siapa dia. Jadi kalau orang lain datang, pasti saudara akan katakan, engkau pergi karena engkau memfitnah. Saya kenal pribadi ini secara pribadi. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, saya selalu katakan kan, kita tahu siapakah Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Tapi apakah kita mengenal dia secara pribadi? Mengenal. Dalam bahasa aslinya itu yada. Yada ini ya saudara harus mengerti yang dimaksudkan yang yada itu sama seperti Adam, yada dengan Hawa, maka melahirkanlah Kain dan Abel dan Set, saudara-saudara. Itu berarti hubungan yang intim, mengenal dia. Jadi kita sesungguhnya anak-anaknya, kita sebagai mempelainya, kita perlu mengenal dia secara dalam. Sehingga pada waktu di depan ini, saya hanya ingin sampaikan, waktu di depan kita ini tidak menentu. Ada kemungkinan besar terjadi hal-hal yang kita tidak pikirkan. Sama seperti 2 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang saya kenal yang berpikir bahwa akan terjadi pandemik dan akan ada lockdown, akan ada restriction yang begini keras. Ada segala macam vaksinasi yang begitu menekan kita semua. Saudara-saudara, kita semua perlu hati-hati ya untuk menjaga hubungan yang intim dengan Dia. Hubungan yang bergaul rapat dengan Dia. Jangan sampai hubungan itu putus pergi. Ya, ingat, saya mengerti sekali. Ya, saudara dengan orang tuamu, ya meskipun itu orang tua. Tetapi kalau lama-lama tidak bicara, makin lama makin lupa, orang tua itu punya perkataan-perkataan. Ya, apa yang dinasehatkan lupa. Kenapa? Karena hubungan itu makin hari makin jauh. Oleh karena itu kita hari ini makin kembali kepada Tuhan supaya hubungan dekat, firman itu hidup di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Dan yang kedua, hari ini saya ingin bagikan siapakah Yesus dan apa yang dikerjakannya. Yang ya ayat 13 ya ini supaya kita ini bukan saja untuk diri kita, tapi kita pakai untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang tidak mengenal Dia dan yang belum mengalami Dia. Kitalah pribadi-pribadi yang harus membawa berita itu. Bukan saja siapa Yesus, yang pertama kita harus kenal Dia. Yang kedua, kita harus tahu apa yang telah Ia kerjakan. Di ayat 13 katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Jadi Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Saudara, kita harus sadar, kita semua sadar, sebelum kita ada di dalam terang Kristus, sebelum kita dimerdekakan, sebelum kita diselamatkan, semua umat manusia ada di dalam kerajaan kegelapan, ada di dalam kuasa kegelapan iblis, dosa, tipu muslihat,
kejahatan iblis. Saudara perhatikan saja, kita perhatikan saja orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu beda. Ya, kalau orang belum mengenal Tuhan, yang mereka cari hanya kesombongan dunia, untuk harga diri ditinggikan, ya, untuk kesenangan-kesenangan yang melawan firman Tuhan. Tetapi saat kita ada dalam Tuhan, saya melihat cahaya Kristus. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang. Sebelum mengenal Tuhan, mukanya itu gelap. Ya, matanya juga gelap. Tapi pada waktu dia mengalami Tuhan, mengalami keselamatan Tuhan, maka saya kelihatan terang Kristus itu bercahaya di dalam hidupnya. Ya, firman Tuhan ayat 14 katakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi Yesus Kristus itulah yang memberikan kita penebusan. Ya, penebusan berarti kita yang sebenarnya sudah terikat. Dia oleh kematiannya di atas kayu salib itu, dia memberikan kita pengampunan dosa. Kita yang sebenarnya harus bayar harga dari dosa itu. Firman Tuhan katakan upah daripada dosa itu maut. Tetapi kasih karunia Tuhan, kita diampuni, kita ditebus. Oleh karena itu, kita harus apa? Kita harus selalu hidup di dalam kuasa kasih karunia-Nya itu. Hidup di dalam kuasa perdamaian. Ayat 20 katakan, oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Dan Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya ingin jelaskan dulu. Ada 3 macam jenis kematian. Wow, saudara pikir hanya mati sekali? Ya, itu ada. Yang pertama, saat kita berbuat dosa, saat kita tidak mentaati Tuhan, sesungguhnya kita mengalami kematian rohani. Saat kita tidak ada hubungan kasih dan hubungan damai dengan Tuhan, sesungguhnya kita mengalami kematian. Itulah yang disebut separation, perpisahan kita dengan Tuhan. Ya, itu adalah kematian pertama. Kematian yang kedua adalah terpisahnya roh kita dari tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani dikuburkan, ya, dan rohani kita akan kembali kepada Tuhan yang menghakimi kita. Separation itu terjadi saat kita mati secara jasmani. Tapi firman Tuhan pernah berkata, Tuhan Yesus katakan, jangan engkau takut akan orang yang dapat membunuhmu. Tetapi takutlah kepada Dia, yaitu Tuhan, yang dapat membunuhmu dan melemparkan engkau ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, kematian yang banyak orang tidak tahu. Dan ini saya harap jangan terjadi dalam hidup kita, yaitu kematian kedua. Di dalam Wahyu bagian yang terakhir katakan, ya, bahwa nama orang-orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, mereka akan mengalami kematian kedua. Dan kematian kedua sangat mengerikan karena kita akan berpisah dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kita akan dilemparkan ke dalam api belerang kematian sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kita harus tahu, tapi Tuhan sudah memperdamaikan kita. Tuhan Yesus memperdamaikan kita. Ia membawa kita pulih. Ia menebus kita dari kematian. Ya, dari hubungan kita yang terputus dengan Tuhan yang Maha Kudus, kita dipulihkan oleh darah salibnya itu. Saudara-saudara, bukan itu saja. Ya, kita semua satu waktu akan terpisah dengan tubuh jasmani kita.
tetapi roh kita akan kembali kepada Dia. Dan firman Tuhan, kita yang ada di dalam Dia, kita tidak akan mengalami kematian kedua yang mengerikan itu. Saudara-saudara, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang telah Ia lakukan di dalam hidupmu? Apa yang sudah Ia lakukan? Engkau rasakan apa yang Tuhan sudah rasakan dalam hidup. Saya sendiri sudah alami di dalam hidup saya. Waktu saya lemah, Ia yang kuatkan. Waktu saya tersesat, Ia yang menuntun kepada kehidupan. Pada waktu saya melalui lembah-lembah yang berat, di situ Ia selalu menghibur dan gadanya selalu menuntun saya. Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu seluruh hidup saya hanya mau berikan untuk Dia, untuk kemuliaannya, untuk namanya, untuk kerajaannya. Karena tidak ada yang dapat menebus saya. Semua orang yang saya kenal di muka bumi, tidak ada orang yang dapat melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus sudah. Amin. Bagaimana pengalaman hidupmu dengan Tuhan Yesus? Apakah kita ikut Dia hanya karena ikut-ikutan? Atau karena hanya tradisi? Atau hanya karena supaya beragama? Supaya ada ritual, upacara-upacara? Jangan. Alami bahwa Kristus itu siapa Dia dan apa yang dilakukan bisa kita alami. Bukan saja dari dulu, tapi sampai hari ini dan selamanya kita bisa alami. Kalau saat ini kita sedang lemah, kita terus mengikuti Dia. Dialah yang akan menolong. Saat kita kehilangan kepegangan hidup ini, peganglah Dia, salib itu, pandang salib itu. Karena itu yang paling luar biasa di dalam hidup ini, ya. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Dia selalu menghibur kita. Ia mengutus firman-Nya, Ia memberikan roh-Nya agar menuntun kita di muka bumi ini. Jadi kita harus jaga. Dan yang ketiga hari ini, saya rindu untuk kita semua akan baca ya di ayat 9 ya, dan ayat 9 sampai ayat 12 di sini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Paulus menyampaikan kepada jemaat Kolose yang ia banggakan, yang ia benar-benar kagum dengan jemaat di sini. Ya, waktu kami mendengar, tidak henti-hentinya dia berdoa karena dia mendengar kabar baik tentang jemaat yang ada di Kolose ini. Dan biarlah kita saat kita mendengar ya berita-berita, kita semua bangga. Saya dengar bahwa saudara-saudara setia mengikuti Tuhan. Saya bangga meskipun saya bisa melayani ke lain tempat, tapi saya dedikasikan waktu-waktu ini untuk bersama-sama dengan saudara. Kenapa? Karena kita mengasihi saudara. Usia ini sangat penting sekali. Usia indah ini sangat penting bagi saya sekali. Kenapa? Karena saya rindu engkau adalah saudara-saudaraku. Oleh karena itu setiap hari saya dan Ibu Ruth selalu berdoa. Ini saya meminta kepada Tuhan supaya ayat 9 katakan hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat dan pengertian yang benar. Supaya kita semua memiliki hikmat. Hikmat itu mengetahui mana jalan Tuhan dan mana yang salah. Mana yang benar dan mana yang kacau. Kita harus pegang itu. Saya berdoa supaya kita semua memiliki pengertian yang benar. Pengertian yang benar tentang siapakah Yesus itu. Pengertian tentang apa yang berkehendak. Di sini dikatakan benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya rindu agar saudara-saudara di sini mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Bahwa ia rindu agar saudara ada di dalam Dia. Dan sampai selama-lamanya ada di dalam Dia. Dia yang sudah memelihara, Dia akan terus memelihara. Biarlah kita ada di dalam kehendak-Nya. Apakah kita ada dalam kehendak-Nya atau kehendak kita sendiri? Ingat, firman Tuhan katakan bahwa kita sudah ditebus.
oleh darah Yesus Kristus. Kita sudah dibeli sebenarnya, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darahnya yang kudus. Oleh karena itu, kita ini selayaknya hidup kita bukan lagi kita, tetapi Kristus yang seluruhnya berotoritas dalam hidup kita, yang utama dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan katakan ayat 10, ya, hingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Saya berdoa saat ini supaya hidup saudara-saudara kita semua itu layak di hadapannya, layak untuk menghadap Dia, layak untuk disebut anak-anak Tuhan, dan berkenan bukan kepada siapa-siapa. Rasul Paulus katakan hidupnya bukan mencari lagi perkenanan manusia, tapi ia hanya mencari perkenanan Tuhan. Kalau kita mencari pujian manusia, satu waktu kita akan kecewa. Saya ingin katakan kita akan kecewa, tapi carilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini dalam segala hal supaya saudara-saudara dan termasuk saya memberi buah dalam segala pekerjaan baik kita. Ingat, Tuhan menghendaki kita ini memberi buah. Tuhan menghendaki kita ini memberi buah. Suatu waktu Tuhan Yesus berjalan dan dia melihat ada pohon ara yang tidak berbuah. Ia mengutuknya, ia katakan engkau tidak akan berbuah lagi. Dan benar, tidak lama kemudian pohon itu kering dan layu sama sekali. Kenapa? Kita ini anak-anaknya. Kita itu harus berbuah. Saudara punya anak-anak bukan? Di sini rata-rata punya anak bukan? Kalau anak-anak tidak berbuah, tidak melakukan apa yang benar, tidak hidup di dalam jalan yang benar, saudara kecewa enggak? Ya, tetapi Tuhan itu menghendaki supaya hidup kita memberi buah di dalam pekerjaan baik kita. Berbuah di dalam karakter kita. Kalau berbicara tentang berbuah di dalam karakter kita. Dan firman Tuhan juga katakan, kita berbuah dalam hal mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan kepada Tuhan. Ya, supaya kita bertumbuh di dalam ayat 10 ya, supaya kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Bertumbuh pengetahuan. Ya. Saya ini bolak-balik ini selalu ketemu anak-anak yang sudah lama di gereja. Ya, setiap kali ada orang tanya, mereka langsung belum baru tanya, mereka sudah kayak bingung gitu, langsung telepon, Pak Sam. Ya, saya nggak bermasalah, maksudnya tidak keberatan untuk telepon. Tapi saya hanya rindu hal-hal yang basic, hal-hal dasar itu sudah harus kita semua tahu, bisa memberikan jawaban. Buktinya kita bisa memimpin keluarga, bisa memimpin perusahaan, bisa memimpin orang lain. Itu Tuhan sudah berikan. Dan kita pun Tuhan sebenarnya sudah berikan kita hikmat untuk mengajarkan kepada orang lain. Satu waktu Paulus katakan, lihat dari berapa lamanya engkau mengikuti Tuhan, sudah sewaktunya kita untuk menjadi pengajar. Bukan lagi minum susu rohani. Ya, minum susu. Minum susu itu hanya untuk bayi-bayi. Karena itu jangan sampai kita hanya menjadi seorang bayi rohani saja. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang memberitakan, mengajar firman Tuhan. Ayat 11, ya, saya berdoa supaya kita dikuatkan dalam segala kekuatan Tuhan. Oleh kuasa kemuliaannya, kita diberi kuatkan. Saat lemah, saya selalu doa, Tuhan, kuatkan anak-anak Tuhan. Biar mereka semua, termasuk saya, kita semua kuat dalam kuasa kemuliaannya. Bukan dengan kuat dan gagah, karena saya tahu keterbatasan manusia. Dari tadi worship leader Yulita katakan, kami manusia terbatas. Benar, kami ini manusia terbatas. Hanya dengan virus yang kecil aja udah ketakutan, ya.
kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, berdoa untuk saudara dan saudara pun mendoakan orang-orang lain supaya mereka tekun dan sabar saat menghadapi semua penderitaan yang kita sedang lalui. Saya anggap yang sekarang kita lalui ini bukan penderitaan, hanya ringan dibandingkan dengan murid-murid yang dianiaya. Oleh karena itu, ayat ke-12, biarlah kita semua hidup dalam ucapan syukur dengan sukacita. Ucapan syukur itu bukan asal ikut-ikutan orang nyanyi sukacita, kita sukacita gitu ya. Tapi harus mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ya, karena apa? Ia memelayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 12 tadi katakan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan dan ditentukan bagi kita orang-orang kudus untuk apa? Untuk ada di dalam kerajaan. Semua yang mulia Tuhan sudah sediakan. Yang perlu kita jaga adalah hasilnya. Mari saya baca satu ayat terakhir, yaitu ayat 23. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kita bertekun dalam iman. Seperti Abraham bertekun meskipun dia belum lihat hasilnya. Dia bertekun dalam tetap teguh dan tidak bergoncang. Ayat ini katakan, tetap teguh, tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus yang telah menjadi pelayannya. Ya, jangan digeser, jangan goncang pengharapan di dalam Injil. Karena di dalam alam semesta ini tidak ada nama lain kita memperoleh keselamatan. Tidak ada janji akan hidup kekal selain dalam Yesus Kristus. Karena dialah yang menciptakan semuanya. Kalau semua pengajaran, moga-moga kita masuk surga. Tetapi dalam Yesus Kristus, kita ada pengharapan untuk bersama-sama masuk dalam kerajaan kekal. Saudara-saudara, mari saat ini kita berdoa. Kita sama-sama, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kami rindukan, biarlah kami makin mengenal siapa Engkau. Karena di dalam pengenalan akan Engkau, akan mengokohkan iman kepercayaan kami, akan menuntun hidup kami. Karena pengenalan dan bergaul intim dekat dengan akan mengenal siapakah Engkau dan karaktermu. Karena di dalam kami mengenal Engkau, kami dapat menteladani apa yang Engkau inginkan. Dan kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di salib itu oleh darah-Mu yang kudus. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami, Engkau mengampuni dosa kami, Engkau membuka kami untuk masuk kepada Bapa yang kudus adanya. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa, biarlah kami teguh, kami kuat, kami makin berbuah, kami akan bertumbuh, kami akan penuh dengan hikmat, dalam pengertian yang benar akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami diberikan kesempatan untuk ditegur firman Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk diyakinkan akan hidup kekal dan siapakah juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang telah kami terima, kami akan bawa kepada orang lain. Kami akan menjadi saksi-Mu dan kami akan hidup sehingga cahaya Kristus makin bercahaya di dalam hidup kami. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan sertai. Anak-anak-Mu dalam keadaan apapun, Engkau adalah penghiburan sejati. Dan hamba berdoa melalui kejadian ini semua, kami makin berakar, kami makin kuat, kami makin bertumbuh. Dan kami mau bangun hidup kami
di atas batu karang yang tidak tergoyahkan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Penuhi kami dengan roh ketaatan. Penuhi roh kami dengan penuh sukacita. Hidup yang penuh dengan syukur di dalam hidup kami. Kami tidak melihat orang lain, tetapi mata kami hanya tertuju kepada salib, di mana salib itu adalah jawaban dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa sekali lagi, berkat kebaikan, kemurahan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.